Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik tema 2 muatan PPKN bermain di lingkunganku. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermain di lingkungan rumah. Aturan di rumah. Setiap rumah memiliki peraturannya sendiri. Tujuan dibuatnya aturan adalah sebagai petunjuk bagi penghuni rumah dalam bertingkah laku. Jika kita taat pada peraturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Aturan dibuat dan disepakati oleh seluruh penghuni rumah. Nah, soleh dan solehah, tentu di rumah kalian juga memiliki aturan. Pastinya kalian telah mentaati aturan itu, bukan? Apa saja sih manfaatnya jika kita mematuhi aturan di rumah? Yuk, kita perhatikan. Yang pertama, tentu saja kita akan disayang oleh kedua orang tua kita. Yang kedua, tidak akan menyusahkan atau merepotkan kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita akan terhindar dari kegiatan-kegiatan buruk seperti pergaulan bebas. Bermain di rumah teman. Sebagaimana di rumah kita, di rumah teman pun juga ada aturan. Dan ketika kita bermain ke rumah teman, tentu saja kita harus mengikuti dan mematuhi aturan yang ada di rumah teman kita. Apa saja sih aturan-aturan yang ada di rumah teman kita? Yuk, perhatikan. Yang pertama, sebelum kita bermain, tentu saja kita harus izin kepada kedua orang tua kita agar mereka mudah mencari kita nantinya. Kemudian yang kedua, tidak boleh berebut mainan sesama teman. Ketiga, merapikan mainan apabila telah selesai bermain. Yang keempat, membatasi waktu bermain. Jangan sampai kita lupa pada waktu. Kelima, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keenam, saling berbagi dan meminjamkan mainan. Ketujuh, meminta maaf apabila melakukan kesalahan dan juga mau memaafkan kesalahan teman. Bermain di lingkungan sekolah. Sebagaimana tempat-tempat lainnya, sekolah juga memiliki aturan yang wajib kita patuhi. Apa saja sih aturan-aturan yang ada di sekolah? Contohnya adalah yang pertama, siswa harus datang minimal 15 menit sebelum bel berbunyi. Siswa harus berpakaian sekolah muslim lengkap dengan segala atributnya. Kemudian, membuang sampah pada tempat yang disediakan. Terus, tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak membawa HP ke sekolah dan bermain di saat jam istirahat. Nah, ayo. Siapa nih di antara soleh dan solehah yang sering bermain di saat jam pelajaran? Yuk, jangan diulang lagi ya. Bermain di lingkungan wisata. Soleh dan solehah, siapa nih yang pernah ke tempat wisata? Masya Allah, Alhamdulillah, hebat soleh dan solehah semuanya. Nah, di tempat wisata juga ada aturan yang harus kita patuhi agar semua pengunjung yang ada merasa nyaman. Berikut contoh yang ada di tempat wisata. 1. Membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tidak mencoret-coret tembok. Menjaga ketertiban umum agar semua merasa nyaman. Tidak mengganggu tumbuhan ataupun binatang yang ada di tempat wisata. Menjaga fasilitas wisata agar tidak mudah rusak. Nah, soleh dan soleha, itulah tadi beberapa contoh aturan yang ada di lingkungan kita, baik lingkungan rumah, tempat teman, sekolah, ataupun tempat wisata. Nah, untuk itu kalian ada penugasan, yaitu membuat clipping tentang aturan bermain di rumah, tempat teman, sekolah, dan tempat wisata. Baik soleh dan solehah semuanya, selamat beraktivitas. Kita akhiri pembelajaran kita bersama dengan mengucap hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.